Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang pertama, kita akan mendengarkan penjelasan atau pemaparan dari Ustadz Mintaraga tentang hakikat perbedaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia sama atau berbeda atau bagaimana? Kepada Ustadz sudah Sir? Cek ya. Kamu dicek-cek Pak Ustadz di dahar. Alhamdulillah ya, kena. Bismillah. Kianu mik biasa nggo guyon, jajal nggo ngaji moni ora. Kia ora moni salerika loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahulladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Segala puji hanya milik dan bagi Allah. Kita terjemah soalnya Rika mantuk-mantuk kayak ngerti-ngerti ya apa mikir artinya? Anu manuk-manuk ngantuk coba. Parah ge, marai ngaji manga siji liyane ngantuk. Ki bekane nek orang MC nang kono wis turu ge. Ya. Maning bayarannya ora genah ge. Yo ora mikir bayaran Pak Ustaz. Terus si mikir nang panitia. Nyo mikir takon meng panitia. Bayarannya pira kae? Am seikhlasé iku. Alhamdulillah berarti semantan sadar lah ya, betul. Tapi kayaknya kok dibayar seikhlasé ngesuk gendang maning teka apa ora ge mbok. Tidak, Iya. Ujian keikhlasannya nang kono Pak Ustaz. Iya, kenyong pengajian bae lah ya. Iya, siap. Soale mbok konyong lucu kowe kalah ge pamore karo. Ngesuk malah ditundang MC tadi ya. Jadi segala puji hanya milik bagi Allah. Allah telah menciptakan segala sesuatu, sudah mengaturnya, memprogramnya dengan sebaik-baiknya. Kan kalau panjenengan sering mau surat Al-Fatihah, mungkin paling sering. Nek wong Muhammadiyah sih ora Fatihah. Wong Muhammadiyah maca Al-Fatihah nek salat tok. Nek wong NU kan dela-dela Al-Fatihah iku mbok. Ah, kowe luwih akeh berarti. Itu ya. Temoni dening anu ngimbek. itu temenan mbok. Ngimbek. Kowe ngono paten isin min. Ora tegel kene, Min. Ora tegelan pateni. Wis. Cek. Ah, wis. Romoni. Tekan di miki. Fatihah. Cerdas. Ke miki Jengkel. apik lagi enggak? Miki paksa midoro mau niko. Melas ge. Sabotase kira. Kurang seru. Kurang seru. Mik nomor pira gue? 17. Tulas. Ya. Jadi di surat Al-Fatihah itu ada kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kita ini kadang-kadang maca Rob itu artinya ya Tuhan ini. Tapi jarang mengkaji apa arti Rob. Ternyata salah satu maknanya Rob itu adalah Al-Mudabbir. Mudabbir itu artinya nek zaman siki programmer. Jadi Allah itu sang maha programmer kehidupan. Kabeh wis diprogram. Itu. Maka urip itu tidak hanya satu sisi, satu warna, bermacam-macam. Ya. Di surat Yasin ayat 36 Allah Ta'ala berfirman Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Ane ora bayangan nek urip kok isine wong lanang tok kowe, priwe Kang? Ya lewat buri. Apa? Lewat buri. Ngawur banget ya. Lewat buri. Aduh, iya aduh, oke. Oke, mudah-mudahan barang melu ngaji keke Kang Samidi ya dan mending lah gitu. Tapi nyong malah khawatir nyong sing ketularan ini. Kebalikannya, kira-kira dunia ke sini wong wadon tok kepriwe ke Kang Tarmin. Oh, berarti. Lagu ripi yo. Iya. Wadon tok iku. Iya, kepriwe kowe? Ya malah Samidi lah kemadone. Remuk dewekan. Iya. Kita di Bandung. Kayaknya ramene kayak ngapa ya? Iya. Lagi wong wadon siji bisa ramene pol. Tapi jamaah sing wis ngaji ini tak anteng ya. Anteng ya. Orang sing rame orang ya. Meneng gitu ya. Apa ya Ling Tarmin? Iloken bajone cok rame. Oh, Ora. Ora wani. Ora wani. Istrinya nderek tat. Ada ikut. Bojone sing ndi? Ikut ngaji. Oh sing mau kan nang bali desa kae. Nggih. Kae sing kalem ayu kae. Gelem ya karo Rika. namanya juga buta Pak Ustaz. Buta Armin.
Ngawur ge ngawur. Endi wonge? Masya Allah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, luar biasa. Kita lanjutkan nggih. Lah, semuanya sudah diatur dengan luar biasa. Wa qaddarahu faqaddarahu taqdira. Jadi Allah sudah menentukannya dengan sebaik-baiknya. Jadi sudah diatur demikian luar biasa. Nek menungsa sing ngatur mesti ana kurang-kurangnya. Betul. Tapi kalau udah Allah yang ngatur nggak akan ada kurang-kurangnya. Ya, maka ini yang harus kita pahami terus. Jane kula panjenengan maos minimal sedina ping 17. Karena kan sholat 17 rakaat. Betul. Ya, 5 waktu. Gue sholat wajib dok loh, men. Iya. 17 beneran ora? Kayak lagi menang lagi ngitung. Apa iya? Wong kadang-kadang kayak anu isya rong rakaat. Anu wis kesel. Kayak isane jam 10, kayak isane rong rakaat. Tapi kan mending nyong, ayo tarmin Jumatan larang-larangan, Pak. Seminggu pisan. Yo seminggu pisan. Kabur. Sebenarnya di Jumatan. Baik Bapak Ibu. Ya. Itu seharusnya memahamkan kita. Karena di balik Allah mewajibkan sesuatu sampai dulang 17 kali pasti ada maksudnya. Maksudnya supaya kita merenungi bahwa dia itu yang mengatur, mengendalikan kehidupan. Maka kudu paham nek wong kowe uripe beda. Gitu ya, semuanya berbeda. Ya, dan sebab itu kalau kita udah paham, tentu kita akan mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya syahadat itu sumpah ikrar, pengakuan. Jadi nek wis paham kabeh, sadar oh iya. Nek kabeh wis diatur, nyonya kudu melu aturan gitu. Ora nganggo karepe dewek. Itu. Jadi yang urip lanang tok ya ora kaya mburi ora. Ya, nek lanang tok ya wis. Jadi ya salah ya. Ya salah. Tapi mikir melas banget lah. Halo Mas, ada mic lagi nggak? Cilik banget suaranya. Bisa grip yang mana? Melas Bisa. ya. Mix sakrim, mbok serak kok suaranya melas gitu, ya. Kemudian tentu kita menjadi seperti ini, kumpul bersini di sini tidak lain pasti yang menjadikan utama karena hidayah dari Allah Taala. Masya Allah. Karena ngeruang kumpul karena urusan dunia, tapi biasanya orang suwe, Bubar, tukaran. Ya, maka Allah sudah mengingatkan lo anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu wahai Nabi Muhammad mengumpulkan semua kekayaan di bumi ini untuk membuat orang jadi akur guyub, orang bakal bisa. Jadi keguyuban, keakuran kalau hanya karena dunia, gue sedela. Bahkan bubrah gue karena dunia. Wong kakang ngadi, sing karena darah, pokoknya orang mantan kakang, mantan adian orang anak, nek mantan bojo. Loro. Wani ngomong anu langkah bojone. Ini loro. Bojone loro. Gue kenalan. Loro, tapi ki mantan bojo. Wani wong bojone ora mangkat. Ki live YouTube lho. Bojone oleh apa nonton nggih. Oh, desainnya ora gelem Pak Ustaz. Iya. Jare desainnya panas bener, mana jaluke digendengi. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, baik Bapak Ibu. Maka kita bersyukur kita mendapatkan hidayah Islam, bisa berkumpul di sini tentu karena perjuangan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai umatnya mari kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, adik-adik, ini saya sebut adik-adik memang orang ketentua banget. Saya mau ke mangkat ngene, nyong wis liate wis sarungan ngoklambi koko. Iya, tapi nyong nelpon dia sing teka bocah nom apa wong tua? Ya anak muda. Terus konsepnya kasual apa resmi? Jawabnya semi kasual. Oh, semi. Tadi akhirnya yes nyong ganti celana. Nyong celana kie, kelambi kie, sing semi. Iya. Jebulane sing teka mau kaki-kaki pirang tahun dia mau. Tapi kan pernah muda Pak Kiai. Pernah muda. Jadi nyong yang mandang kepriwe gigi ya Tapi Allah. nggak apa-apa. Kalau Pak Kiai pakai baju koko, nanti koko pakai baju siapa? Bener. Nah, Bapak Ibu dan semuanya, saya di sini kita semuanya akan membahas sedikit lah tentang adanya perbedaan, gitu. Perbedaan itu sebuah keniscayaan.
Jadi memang niscaya ada perbedaan. Tapi keniscayaan ini nanti bisa menjadi rahmat, bahkan keleluasaan dalam hidup. Kenapa niscaya? Ada 4. Ya Biramin? 4. Oh berarti si waras. Fokus iki ngitungnya telu. Berarti semua bebek wedang bening. Nyongke alhamdulillah panitia luar biasa. Ki di antara sebenarnya sing ngopi nyongkrok. Ki wis 2 gelas. Ya kopi ya anggur bebek gue. Ki anggur apa ki? Iya, aduh anggur buah. Anggur buah, Payah banget, tidak ya. memabukkan. Kayaknya wis 2 gelas ki. Ya batin. Iya, tapi wis entong ki pemberitahuan ke panitia. Sanggawe. Kode. Jadi ada 4. 1 ya, kita berbeda karena tabiat alam kehidupan. Jadi memang tabiat alam kehidupan itu berbeda. Wong gunung sing keton jejeran beda. Gunung di jajaran. Maksudnya Sing jero sumbing. Oh, sumbing. Ya. Iya kan? Ya. Disebut sumbing karena mandan lancip sithik, Sindoro karena mandan kekiye. Iya. Jajal lagi ditelang mesti beda bentuknya. Walaupun pada gunungnya Cecer. oli materi anyar mo. Ya. Wis, stop. Itu beda gitu. Sabar, Jadi kalau udah tabiat alam kehidupan. Contoh, kalau zaman biyen kayaknya udan bae, kadang nek seringe Purwokerto udan Cilacap terang. Siki ora. Dalam kota Purbalingga bae, Ya. kowe bisa separuh alun-alun udan, separuh ora. Nang Purwokerto tau kayak gue. Nang Gor kae, kayak wong pada mandek apa? Jebulane ngarepe udan. Jadi pada nunggu udan sih nang ngarepe kan ini terang. Masya Allah. Lu ngene iki ora anak kayak gue ya? Anak tuh kok. Aneh ya? Ya anak tuh kan. Oke, karo mikir kapan ini. Itu sekarang, makanya ini tabiat kehidupan. Allah sudah menjelaskan di surat napa? Surat Fatir 2728. Jajal ya. Kon maca surat Fatir 2728. Buka HP-ne. Kemarin dikir ya. Kon maca Fatir 2728 langsung madep Malah Hah? Hah? arep baca arep bali. Kon maca Kang Samidi kon maca. Terjemah bae. Surat apa? Aja ngisi-ngisi Fatir. Orang yang sini surat apa iki? Fatir. Kumpulke tulisannya Nahdlatul Ulama orang yang maca Quran diwalik kowe kumpulke. Ayo kowe. Surat apa iki? Fatir. Surat Fatir ayat pira? Selawat 17 28. 2728 untuk itu saya udah di luar kepala Pak Ustaz. Oh, iya. Kelalen kabar. Koyo kelalen kayak wis tau apal. Siap. Ya kayak golekna di Qurane. Kayak disit ge. Aduh. Alhamdulillah Gus hadir. Alhamdulillah. Ya, Silakan Gus. alhamdulillah hadir di tengah kita Gus Haji Rubaidillah dari Cilongok. Monggo Ustaz, monggo. Gus, monggo. Masya Allah. Barakallah. Salam Gus. Salam. Oh, gila ki Gus temenan ge. Barakallah. Ya, monggo salam. Masya Allah. Ya duluan Gus ya. Ganteng ya, Jong. Hah? Ganteng, Jong. Ya, mulanya ngoklam bikin menurut keton tua. Karena Gus Acil masih muda. Dia ngergus memang sarungan baju koko, beda. Terus wis suci dari putihnya wis ana ireng-irengnya. Tapi Rika ireng kabeh wis. Dia baju panitia apa panitia? Koi. Ya kono macakna disit ge. Ge, macak ge. Apa ini? Apa ini? Terjemahin ge. Terjemahin baik terjemahin. 27. Terjemah. Artinya tidaklah engkau tidaklah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dan langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah maha perkasa, maha pengampun, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Kang Samidi, niki pas dengan maca terjemahan berora.
ubun-ubune Tarmin ngebul. Iya, kowe ngerti waca kena Ustaz Faizal kene langsung gledak ya. Lah mau kae mangkat kaji BKT disaprangi nang anu kae apa Jumroh. Jumroh balangi kae. Ya sing didalangi. Iya. Ya aja kayak aku. Setane. Baik, jadi tadi di Fatir 2728 ya kita sudah mendengar bersama tadi dibaca oleh Kang Samidi, Masya Allah ternyata alam semesta memang berbeda bermacam-macam. Ya bentuknya macam-macam, beda-beda hewan macam-macam gitu. Ya itu sebenarnya membuat kehidupan jadi luar biasa ya kalau bahasa sikine wonderful. Wonderful. Bayangkan nek bentuknya gunung si Cidok gunung maning. Si juduk ya kan yo. Jajal nek kewan si Cidok kayak apa kan? Nek wit-witan ku warnane si Cidok ora apik. Ya buah kok warnane si Cidok ya priwe macam-macam gitu. Wong lagi buah sama-sama buah jeruk bentuknya cok beda-beda mbok. Ana sing bunder bunder maning. Ya ora apa-apa. Ada sing bunder banget, ada sing bunder lonjong, ada sing peang ya mbok. Lah ya udah itu. Jadi memang itu berbeda. Yang kedua ya bahwa perbedaan itu sudah menjadi tabiat manusia. Tabiat manusia. Ora sado contohnya Rikan duwe adi ora? Nyong duwe adik duwe. Kakang Duwe. nah, Nyong apa bae duwe isin tos ora duwe nyong. Pantes nih. ya duwe isin loh. Ya duwe isin ya tapi lagi ngode mantan ora patiya. Iya. Duwe adik duwe kakang. Duwe adi duwe kakang. Ya. Kira-kira adik karo kakangnya plek jiplek karo Rika ora? Ya ora. Mesti beda mbok. Beda. Kayak lanang apa wadon? Kakangnya lanang wadon. Kakangku lanang. Adine wadon. nah, lanang karo wadon beda ora? Ya beda. Ya wis beda jelas. Hubungannya beketon. Ustaz Faizal nek anak bagian daftar rukah ya. Iya iya. Ya nek orang Ustaz Faizal karo timku ya nek timku teka juga bisa. Pasak saya keluar dari diri saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Baik. Jadi begitu. Jenengan kakangnya siji, adine siji wadon. Telung ge kesenangannya pada ora? Sejen berbeda. Kira jenengan senang legi atau manis atau sing gurih sing yang ora seneng legi ora seneng manis yang senengane pon karo kliwon. pon karo kliwon sih. Ya legi Ada legi manis. Aduh. 1-0. Berat ya. Pentium pitu. Ya wis lah. Kalah kalian nyongon kayak gue nyontor orang masalah. Satu Gitu sama kan? tadi Ya. merasa dikerjain baca Quran, itu balas dendam. Iya. Kamu terjemah tok. Nyong ngerti mau kata kemaca Arab nyong marah sih. Oh, iya. Bokot dari nabi palsu. Karena menciptakan ayat baru sih bahaya gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi tadi udah saya sampaikan ini contoh Mas Samiti, kakak adiknya beda padahal sumbernya jelas kan? Betone pada. Bapak ke kue, biungnya kue. Betone pada, gebiline pada. Putrane jenengan pira? Kedetek mikir. Kedetek mikir. Yo ora mikir Pak Ustaz tuh dutek ora kon mikir. Anaknya pira kok? Telu. Kang Tarmin pira? Kang Tarmin. Telu umur bertelu. Gua telu tok apa 13 kowe? Telu. Kayaknya Kang Tarmin gantian jagongnya jajal. Pindah. Sing di sidang gantian jajal. Ayo, wis kemeringet melasi banget. Padahal yang kok bayarannya pada ki Ya wis ganti ki. Anaknya pira? Gantian. Anaknya telu. Pada kabeh ora? Kesenangannya pada ora? Ora tat. Bentuknya Ya ora tat. Ya aja karo nangis nih Tarmin. tapi anaknya bokongnya nang buri ya. Tapi sigar kabeh Pak. Oh jadinya ini bokongnya nang ngarep. Nah itu, ini contoh nggak usah jauh-jauh lah. Ya bapaknya Kang Tarmin, ibune bojone Kang Tarmin, punya anak saja beda. Apa maning anaknya wong sing beda rama beda biung. Betul. Orang saya nggak taksi mumat. Karena nyong harus ceritanya mandan jeros ini orang mudeng orang di kak. Dan sing gampang nih gue. Itu contoh memang tabiat manusia begitu. Iya. Anak menungsa sing senenge nun sewu nek ngaji pe takone sing pahala tok anak.
Ya, Anak iya. nek ngaji takone dosa tok ya. Nah, kayak Rika kan takone dosa tok. Kita takone sing haram tok. Ya. Mana baik? Ya itu begitu, gitu kan? Ya nggak salah. Betul, Memang betul. orang memang punya tabiat berbeda-beda. Ana wong sing geleng ya, misalnya jajal ge wong semenit takoni siji-siji, takoni nang ngarepmu apa? Mesti jawabannya beda-beda. Betul. Padahal nang ngarepe kan macam-macam. Betul. Mereka inyong nang ngarepmu apa? Kacang, kiye gitu. Padahal wong sakeke ora keton, karena sudut pandang berbeda. Betul. Audiens yang di YouTube juga komentarnya beda-beda Pak Ustaz. Beda-beda. Iya. Dalam komentar kapan ngajine gitu. Iya. Tarmin maning samitin maning. Lo kena ge loro diundang main rame kok. Kayaknya nggak nyontok dia ora setek semene ya. Terus begitu baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu udah tabiat manusia begitu. Dan Allah sudah jelaskan juga ya gantian. Gantian. Langsung nyekel kulo. Dicek ngebul apa ora. Surat Ar-Rum ayat 22. Ayo. Ayo game ini. Ora. Seneng banget. Kon macan. Ustaz, Baik. masih ada door prize nggak? Masih. Panggil peserta jamaah yang bisa nyebutkan surat Ar-Rum 22. Dapat hadiah apa? Arum 22 dapat door prize kupon umroh senilai 10 juta dari Travelbook. Yuk. Masya Allah. Ayo, Ayo. oli 10 juta loh. Sisanya bayar dewek ya? Kang Samidia jare tahu dapat hadiah umroh. Ya. Cerita. Orang tak cukup. Kenang apa Kang Samidi? Ini ada umroh gratis, kumpulan sama Masjidil Haram. Lah dong balik arah ke prive. Iya. Coba pakai ini sebentar. Orang tegel dong pendidikan macam Cilik banget suaranya kok. Coba. Malah sih dengan bokok kang ini serat. Bayar si ikhlas. Ya, ayo. Surat Ar-Rum ayat 22. Ayo, boleh buka HP. Oh itu ngacung ya. Silakan. Pergi Pak. Pada bayo. Yang mana panitia? Oh, ibu-ibu, monggo. Mana? Hei kau sini. Surat Ar-Rum ayat 22. sini Bu. Alhamdulillah. Ada lagi Kang Tarmin, jilid Mike Kang Tarmin. Monggo nyusul Bu. Surat Ar-Rum ayat 22. Dapat hadiah Allah. door prize. Monggo silakan. Door prize-nya mana disiapkan Kang panitia? Oh iya. Iya. Ibu siapa Bu? Oh ibu. Oke. Oh ibu. Monggo. Monggo. Silakan Dibaca monggo. Kalau pakai Arabnya 10 juta, kalau Latinnya tok 5 juta. Apa pakai ini yang lebih keras? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah, Masya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم Ini tuh ini ya. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Terjemahnya. Persis tak warai. Ayo banget diwarai. Jebule gurune ya. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya
ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi kaum yang mendengarkan. Masya Allah. Oh gitu. Oh iya. Di antara Ayat 22. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Sekolah tampil di. Hadiahnya Hadiahnya kita kasih. mohon panitia Ahmad bantu menyerahkan. Ayo. Ini kupon tidak bisa dicairkan ya, Oh. karena barang keras. Oh gitu. Iya. Oh, yang bisa dicairkan BPKB Pak. Aja marahi. Aja marahi. Apa nih? Apa? Alhamdulillah. Dapat umroh cair. Ya. Masya Allah. Tepuk tangan, Masya Allah. Mudah-mudahan segera umroh dan umrohnya umroh mabrur insya Allah. Amin. Baik, tadi sudah kita dengar surat Ar-Rum ayat 22. Jadi wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, waqtilafi alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan lisan-lisan bahasa-bahasa kalian dan warna-warna kulit kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itulah ayatil alimin, terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi memang kudu mikir itu kan, bahwa karena itu sesuatu yang badihi ku sing wis biasa lah. Badihi itu sesuatu sing weruh tok, krungu tok, ora perlu mikir, ngerti. Langsung ngerti. Ya, contoh. Respon. Ki apa Kang Samidi? Apa? Gue. Ki apa Kang Darmin? Karo kulite ora. Karo kulit. Itu namanya badihi, orang perlu mikir kayak gue lo ya. Tapi yang harus Kang Darmin, loro tambah telu tambah papat kurangi 5. Lah aku mikir, jelas suwe gue mikirnya ya. Jadi itu bukan badihi. Jadi sebenarnya perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa itu jadi wis biasa. Tapi kita perlu dipahamkan, disadarkan oleh Allah. Masya Allah. Karena tabiat manusia juga begitu, sesuatu sing biasa ora kerasa. Bojone Rika yo ora. Ayo. Tekan siki. Ragu-ragu. Karo dong manten anyar lebih ayu ndi karo siki. Ayo siki. Orang ngandel ke. Tapi Kang Buri Pak Yai. Itu kan. Jadi itu ya sebenarnya tetap ayu kan, cuma kan wis biasa weruh. Iya kan? Jadi biasa baik. Ini Gus Ajir sering bimbing umroh. Saya juga iya. Kadang-kadang kita itu ketawa. Kadang-kadang kalau di hotel yang bintang 5 internasional kan esok-esok sarapan langka sega. Tapi jadi wong Purwokerto, wong Purbalingga, Cilacap, nek sarapan ya biasa mendoan karo niran. Jadi kadang-kadang Ustadz gak bisa sarapan, kenapa sih? Gak ada nasi. Terus tadi makan apa? Cuma makan roti 3. Jadi makan roti telu gue urung sarapan. Karena sentreng gitu loh. Itu kan karena kebiasaan. Betul, orang kerasa begitu ya. Pada baik jamaah haji Indonesia zaman dulu kan sudah 3 tahun sebelum pandemi, 2 tahun sebelum pandemi, pemasak haji itu kan datang dari Indonesia. Jadi pemasaknya dari Indonesia. Biar kan ora. Jadi kayak ayam goreng ya kok dicemplungna minyak panas tok. Jadi langka rasane loh. Wong Indonesia sing biasa pedes apa ya kayak mangan orang kue segala ya perat, jangan kayak orang rasane gitu ya. Ya itu karena memang wis biasa ngene rasane akeh kan gitu ya. Betul. Baik. Yang ketiga, kita menjadi apa, perbedaan itu menjadi tabiat. Kalau pertama tabiat apa tadi? Menengkop. Pertama tabiat apa? Alam dan kehidupan. Kedua tabiat apa? Manusia. Memang manusia itu beda-beda, cara pikirnya beda, cara melihat sesuatu berbeda. Nah, saya contohkan sedikit, Nung Sewu. Jangankan kita, Nabi saja beda-beda. Betul. Iya kan? Ya. Betul, Nabi betul. Musa keras, tegas, ngambil wong pisan modar. Nah. Itu kan?
Nabi Isa lembutnya Masya Allah gitu lah. Kalau ditampar pipi kanan berikan pipi kiri. Wah. Nabi Musa urung tampar sikat. Ya Kayak kan? Kang Tarmin. Iya. Jajan. Tabung kanan. Aja. Ya kan? Kalau itu Nabi beda-beda. Para sahabat juga beda. Kita mengenal ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Abu Bakar itu sangat lembut, halus, Masya Allah. sangat pemaaf. Tapi Umar bin Khattab sangat tegas, keras gitu. Dan itu juga penting gitu, harus ada yang tegas dan keras. Bahkan dalam beberapa kasus Umar bin Khattab malah dibela sama Allah dibanding pendapatnya Rasulullah dan Abu Bakar. Ya itu memang luar biasa. Generasi berikutnya ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas. Iya. Ini dua sahabat besar. Ibnu Abbas disebut apa? Al-Mufassirul Awwal, ahli tafsir pertama. Ngerti orang Rika? Ora. Abang jon apa-apa nek musim cinta. Kayak banget. Contoh ge, jajal nang takoni ya. Kang Samidi. Siap. Halo. Bojone Raffi Ahmad siapa? Gigi. Wah, ngerti kan? Anaknya siapa ya? Ya, gue pergi. Siapa? Lain. Rafathar. Iya, wis bisa jawab? Ya. Bojone Ibnu Umar siapa? Kok jangan apa-apa nek. Kok kacut titik kok kena jamin kok. Kira bulan orang ngerti itu jadi ngaji. Aku kurang ngerti. Ibnu Umar namanya siapa? Siapa? Ibnu Umar namanya siapa? Orang ngerti. Ya Ibnu Umar gitu ya Ibnu. Orang anak ngarepe apa? Orang teyeng. Aduh, Kang Samidi jajal jawab. Salam. Mantan bojone siapa kayak lah? Aduh, siapa sih jine kayak anak Roy Martin sama kayak Gading Martin. Gading Martin. Mantan bojone siapa? Gisel. Wah, ngerti. Jenengan Ibnu Abbas siapa? Bentar. Jenengan apa? Ibnu Abbas. Ya jeneng Ibnu Abbas. Jenengannya Abdullah Ibnu Umar. Wis kemeringat apa urung? Wis kemeringat apa urung? Pindangan apa? Wis kemeringat angkat tangan. Tenang baik, kok pertanyaan Ibu Sajin, mari kita apa? Aja pindangannya kok. Ora. Kok kan mondoke nang Jawa Timur kayak mondoke nang rumah sakit. Masya Allah. Ya baik, lanjutnya. Baik Bapak Ibu, jadi Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas ini satu ahli tafsir, satu ahli fikih. Ya, sama-sama orang mendalam ilmunya, itu saja berbeda. Lah apa mending kayak dewek sih nek ngaji ngantukan. Wis ngaji ngantukan, sekali orang ngantuk orang mudeng. Sekali mudeng kelalenan. Tapi yang ngerpadu masalah agama kayak ya ha. Halo, wonge ana sing ngene ngene. Syarake. Pundi? Wonge mangkat ora? Ngaku jadal. Wong ngaji ngantukan, sekali orang ngantuk orang mudeng, sekali mudeng kelalenan, tapi yang ngerpadu kaya wong sing ustaz temenan be padune ora kaya kowe. Halo? Iya, karena wong-wong biasanya padune dasarnya pokoke. Masalahnya kayak gue. Jadi contoh nih, Ibnu Umar itu orangnya sangat hati-hati, kan ahli fikih. Maka dia tidak suka mendekati anak kecil, takut kena ilernya. Karena menurut beliau iler itu bisa najis. Betul. Gitu loh. Tapi kalau Ibnu Abbas nggak apa-apa, itu iler-iler bau surga, maka dia suka menyentuh anak-anak. Itu loh contoh. Masya Allah. Ibnu Umar itu suka berdesak-desakan demi mencium Hajar Aswad. Bahkan kadang sampai luka. Ketika ditanya kenapa begitu, jawabannya, ya saya kan berdesak-desakan bersama kaum muslimin, mencium keringat mereka, luka bersama mereka, ya nggak masalah. Kalau Ibnu Abbas, saya nggak mau lah, wong nyium Hajar Aswad itu sunnah, menyakiti sama muslim itu dosa. Saya bilang, kan punya sudut pandang berbeda. Itu sahabat. Lah dewek sing apa udah nilai pokok Jeren nyok krungu nang pengajian mung krungu be ngantuk. Boleh jagung wis tereng kaya gini. Karo iki kok arep padu. Wis mulai pada tereng kayak. Malah sebagian wis pada minggat kayak Bali ya. Ya ora apa-apa, jam semene kok Bali wong banci baru pada Bali kan. Enggak jadi pada ana banci. Ya ora kayak banci ki durang. Ya ora usah dibelani, sabar. Sabar. Banci kan lebih mahal. Kok dening kesu nyung Iya, sabar. Ngomong-ngomong banci. Banci itu kayak rambutan, olotok.
Klotok wae. Tit sensor nggih. Klotok. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tekan di niki ya. Ini bahaya nanti. Sampai mana tadi kok? Sampai baci. Waduh, ki anu live nang YouTube ora kena disensor maning. Bahaya ini. Iya, Sabar, sabar. detail kenapa ini Gus Acir gue. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu yang keberapa tadi? Pokoknya Kedua tadi. ya. Ya, itu kan. Yang ketiga, perbedaan itu menjadi keniscayaan karena tabiat bahasa. Al-Quran kan turun dalam bentuk lafaz, bukan tulisan. Betul. Dan yang namanya lafaz itu bahasa. Dalam bahasa manusia, bahasa Arab itu bahasa surga, bahasa dari Allah, tapi sudah menjadi bahasa manusia. Masya. Yang namanya tabiat bahasa pasti ada pemahaman yang berbeda-beda. Nggih. Ya, wong kadang wong ngomong besok pada salah tampak, ya ora? Nggih. Ki ngaji ki genah, tapi kan pemahamannya belum tentu pada. Betul. Ya, ki be urung tentu pada apa mending ki karo ki gitu. Ki beda maning pemahamannya, malah ki lebih cerdas maju 10 langkah. Itu loh. Begitu, jadi udah tabiat bahasa begitu ya. Di Quran itu kenapa ada contoh nih, contoh kalau dalam bahasa Arab ada istilah lafadz mustarakul laf, ada mustarakul makna, lafadznya banyak maknanya satu ya, seperti kata onta itu di Quran, di bahasa Arab itu ada 200 lebih muradif itu sinonim. Jadi artinya sama-sama onta tapi beda-beda penyebutannya sampai 200. Makanya kamus besar bahasa Arab itu bisa sampai 4 juta kosakata lebih. Paling kaya bahasa Arab Ya, paling kaya. Salah satu kamusnya itu Lisanul Arab punya Ibnu Mandur. Kowe nek didekna iki Kang Tarmin, didekna iki dijejer, kowe bisa 1,5 meter. Ya. Ya. Itu kamus bahasa Arab. Paham Kang Tarmin? Paham. Kayak bahasa Jawa. Kaya, ora kaya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris. Sing jenenge sega, rice. Nah, kalau bahasa Indonesianya nasi. Sebutkan macam-macam nama nasi dalam bahasa Jawa. Ayo. Sekul. Kowe sega apa? Ya sekulnya segayang sekolah. Iya. Terus Kedua. Gabah. Kowe sega apa? Gue sega sing urung dadi anu dalam bentuk beras. Apa maning, Dik? Apa Bang Dik? Pari. Ya, Terus gabah. ya bar-pari, gabah, bar gabah terus Menir. Ya menir. Nah, kowe sega apa? Ya segawon apa ya? Segawon ikan dimakan wong. Nah, itu gambaran bahasa Jawa itu kaya. Bahasa Arab jauh lebih kaya, Ustaz ya? Iya, Masya Allah. nek sega kursi citok jenenge apa? Jenengane upah. Upah, Mas. Lah ngarep wong sing doyan mangan upah jenenge rai apa? Rayu upah. Masya Allah. Itu contoh ya, Contoh. Ya. Contoh misalkan Nun Sewu ini ya, ini saya kasih contoh. Misalkan kok bisa ada perbedaan masa idah gitu dari kata lafaz kuru ya. Kuru kan, talata kuru, yang satu mengatakan ini maksudnya kuru ini kan artinya masa ya. Ya, itu diartikan sebagai masa haid. Ada yang mengartikan masa suci. Gitu. Jadi kalau diartikan masa haid berarti 3 kali haid. Suci, haid, suci, begini udah bisa. Tapi yang diartikan masa apa? Suci, berarti kan dicerai harus dalam keadaan suci. Haid, suci siji. Head suci loro, head suci telu nembe bisa lebih suwe betul. Tapi milih sing di Ustad ya sing di sing ana lamaran dhisik. Agar sing lamaran dhisik ya melu sing head ya ora kena kaya gue. Jadi itu contoh. Jadi memang karena tabiat bahasa itu berbeda-beda. Contoh. Ya, contoh misalkan ini yang langsung saja lah ya, karena ada Gus Ajir, ini ada saya juga. Jadi kalau misalkan orang tayamum contoh, kenapa kalau di Muhammadiyah misalkan tayamum cuma sampai sini, ya kan? Kalau di NU sampai siku, ya itu kan karena perbedaan memahami ayat. Kalau Muhammadiyah memahami wamsahu ya biwujuhikum wa aidikum min, apa usapkan wajahmu dan tanganmu. Pengertian Muhammadiyah tangan itu nggak sampai marofik, ya sudah sampai tangan. Tapi dalam NU itu kembali ke ayat sebelumnya yang ayat apa? Yang tentang wudu ilal marofik dan sampai siku. Ya sudah.
Orang masalah iki lho. Betul, Sing betul. masalah kowe sing ora ana banyu, ora tayamum, ora salat. Iki bae lah. Dulangi Halo? dat, dulangi madepe kan adat. Ki salat iki. Oh iya, masya Allah. Iya. Wong ki wis bisa salat subuh kok. Baik, terus itu contoh ya Bapak Ibu ya. Ini mohon bisa dipahami ya. Iya, iya. Mudah-mudahan Paham nih Bapak Ibu nih? Bisa dicerna nih? ya, insya Allah. Alhamdulillah, Ya, masya Allah. Jadi itu contoh. Contoh lain lagi, dia kan sarung Ramadan ke. Heeh. Dan ada kemungkinan Ramadannya bareng badannya sing beda. Nah, Ya kan? Halo. halo. Ya perbedaan itu karena perbedaan memahami kata. Iya. Ya, kalau di Muhammadiyah misalnya kata ro'aya, ro'ya itu tidak selamanya diartikan melihat dengan mata telanjang gitu. Seperti misalkan aro'aitalladzi itu kan, itu artinya tahukah kamu, berarti dengan ilmu. Bukan melihat. Ya, tapi bagi pemerintah, bagi Nahdiyin memahami itu melihat ya zaman Nabi dengan mata. Ya sudah Harus nggak ada lihat. masalah. Ya. Sing masalah gue sing padu ora puasa melu badak. Halo. Ya. Wong sing iku ana nang kene. Kang Tarmin biasanya kepriwe? Kang Tarmin? Wah ngerpat. Padune rame banget masalah hisab rukyat kaya ya sing oleh ngomong hisab karo udut. Ya, kowe jare bedane NU karo Muhammadiyah kayak gue. Ya, jare Muhammadiyah apa nganggone hisab tapi rokok haram. Jadi dalam masalah perhitungan apa bulan Hijriah Muhammadiyah karo apa hisab. Tapi naik masalah rokok Muhammadiyah cukup jadi ahli rukyah melihat toksik. Naik NU jadi kewalikane gitu kan. Naik apa? Naik itu apa penghitungan waktu kayak nganggone rukyah. Tapi giliran rokok ahli hisab gitu. Ya sudah gitu Mungkin untuk menciptakan keseimbangan. Iya. Ya enggak. Kan begitu masalahnya ya. Kadang-kadang patu masalah hisab rukyat kayak ya ora puasa. Itu loh. Pada wong ribut traweh ana sing selikur, ana sing 11. Itu kan semuanya memang terjadi. Pada Iya. zaman Nabi itu terjadi 11, setelah itu ada terjadi lebih, bahkan pernah juga 36 dan sebagainya. Ada dasarnya. Iya, Nabi pernah 443, pernah 22, bahkan pernah 83. Jadi 8 rakaat, 9 rakaat full. Itu tahiyat awal di rakaat ke-8, tahiyat kedua di rakaat ke-9. Masya Allah. Itu Nabi pernah, tapi kenapa nggak dibahas? Orang anak sing kuat. Mau lagi papat biang ngobang-ngob. Imamnya ya kelalen guys, papat apa urung ya. Itu, halo? Ya begitu saja. Sing dadi masalah wis batu-batu ora traweh. Wong kadang-kadang sing selikur ora selikur, Gus. Kurping papat ngaso dopok kimbang witir melu. Lah malah ora 11 acan, papat tambah loro kur tambah telu kur pira pitu. Halo? Iya. Ke sing guyu berarti sing tahu ge. Gitu loh. Pancen gue Iya kan? ngakoni kan Kang Tarmin? Zakat fitrah. Ya zaman Nabi itu ukurannya itu volume bukan berat. Ye. Maka ketika volume dikonversi berat menjadi pirang kilo ya beda-beda. Beras gak nembe panen apa wis suwe disimpan nang gudang. Wong zaman Nabi kowe semut ana ge tulung. Kapan maning ngongkon Kang Tarmin sing ora bayaran. Di luar ge bayaran ge. Aja kepetoken ge loh. Iya kan? Kayak bicara ngono iki yo kudu samite. Samite kan dibrakot ge. Jadi kalau mood itu kan gini. Set gitu kan? Ye. Nek satu sok berarti 4 mood. Berarti siji, loro, telu, papat rampung ki tangane wong Arab. Nah. Gede. Ya tentu karo tangane wong kayak tuku apa kayak kacang godok. Yeah. Kok nggo condong kae. Ye. Nek ditimbang mesti beda-beda. Jadi ketika dikonversi ana sing ora ki sing bener loro setengah, loro, telu loro. Wis pada ribut kayak kue, pelite pol. Pelite apa? Lho biasa mangan sega rojo lele, sega apa maning kae? Sing wangi kae sing mandanara, Pandan wangi. Giliran zakat fitrah IR. Lah yo kumet kucing bedil gudil ora karo-karuan. Halo? Lah iyalah. Sinten niku? Wonten. Wis kaya kowe wis zakat wis ngarep-arep nyoro orde bae jeneng ya kaya ngono. Kowe rikat ya lah. Ye Pak RT, cok diprotes.
Ya contoh, tumben sampai di kalem banget kok. Saya mesti lagi mikir, nyong sing kumet benyong. Kok kan ngomong nama kayak nyoba kayak Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Itu Baik, contoh lah ya. Ustaz. Ternyata Masya Allah ya, artinya poin-poin tentang perbedaan, hakikat perbedaan itu sudah purna, jelas, gamblang. Oke. Baik, masih ada 2 lagi. Siap. Sedikit Siap. lagi, sedikit lagi. Baik. Jadi itu yang keberapa tadi? 3, 4. Penghitungnya mesti paling cepat rampung sekarang kan? yang keempat. Pertama kan tadi tabiat alam semesta. Kedua tabiat manusia. Ketiga tabiat Bahasa. ya, sikis hingga papat. Ya. Terakhir ya. Temenan kayak ngerokokna. Wah, Masya Allah. Yang keempat, perbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan karena apa? Tabiat agama. Tabiat apa? Agama. Sebagai apa? Ujian dari Allah. Masya Allah. Karena dalam agama itu kalau nanti panjenengan belajar agama ada ayat-ayat yang muhkam, ada yang mutasyabih, muhkam itu jelas, ada sing isi samar, Betul, gitu loh betul, ya. betul. Ada yang penunjukannya itu qot'i jelas, ada sing doni masih dugaan, ada yang bersifat am umum, ada yang khos khusus, sehingga memungkinkan terjadi perbedaan, Betul. gitu loh ya. Contoh misalkan kayak apa namanya, wasariqu wasariqatu faqta'u adiyahuma, gitu kan, pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangannya, ya kan, maka jadi bisa memunculkan perbedaan. Betul. Ya kan, itu nyurinya seberapa, oh ini ada apa namanya, ada nisab pencuriannya. Betul. Tapi nisabnya Ada kan dulu kadar. pakai emas pakai perak, Betul. ketika dikonversi ke rupiah juga berbeda, begitu loh. Ini memang harus kita pahami tabiat agama begitu. Dan sebagai penutup nanti saya sampaikan hadis dari riwayat dari Qutni ya, dari Jurthum bin Nashir. Jadi ini hadis luar biasa yang mungkin kita jarang mendengar hadis ini ya. Maksudnya jarang ngaji loh ya. Nasi biasa ngaji sih biasa. Beliau mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha ta'ala hadda hududan ya, fala ta'taduha. Allah yang maha tinggi itu telah menetapkan suatu hukum batas, jangan kau melampaui batas. Oke. Jadi ini misalnya batasnya aja kelewian, begitu ya. Atau ditabrak baik. Iya, jadi tabrak baik. Wa harrama asya fala tutayyi'uha. Allah sudah mengharamkan sesuatu, jangan diabaikan. Gitu ya. Kemudian masih ada lagi wa farada faraid, dan Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tantahiquha. Jangan kau melanggarnya. Dan yang terakhir ini wasakata an asya, dan Rasul mendiamkan beberapa perkara. Betul. Jadi memang sengaja orang dijelaskan. Nah, Itu sebagai apa? Ya, itu disebutkan sebegitu ghaironisyan, bukan karena Rasul lupa. Tapi sebagai sengaja didiamkan sebagai rahmatan likum. Masya Allah. Sebagai rahmat, men pada mikir, men pada keleluasaan. Betul. Jadi kadang-kadang sih pada ngeyel-ngeyel kae, wis kudu kaya kiye. Kowe ki urung ngadepi kondisi di mana sing kok ora kaya kowe. Wah, ora kaya kowe mesti mumet dewek. Gitu loh. Ya, jadi ini yang harus contoh nih, contoh. Rahmatal lakum poinnya, Ustaz ya. Contoh, ada pendapat ya itu memang betul. Saya lanjutkan tadi, contoh ya masalah dalam agama ini. Contoh misalkan Umar mengatakan menyentuh wanita saja itu sudah batal. Betul. Jadi dia memahami teks adalah hakiki. Jadi yang iltimas nisa, menyentuh wanita itu ya itu adalah menyentuh dalam arti hakiki. Sementara Ibnu Abbas enggak, yang dimaksud adalah kiasan. Itu adalah berhubungan intim, begitu kan? Tapi orang yang berpendapat menyentuh wanita ini batal wudunya pun yang lihat kondisi. Kalau lagi tawaf juga tidak begitu. Lah kalau lagi tawaf pendapatnya kan dele-dele nyenggol wudu mani. Tawafnya ya orang rampung-rampung. Maka mereka juga tidak begitu. Ora bali-bali. Iya, jadi bisa memahami itu contoh tabiat agama. Iya. Jadi istilahnya ada yang didiamkan, bukan berarti agama Islam nggak jelas. Memang sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, begitu. Pernah juga Nabi sholat duhur dengan asar bukan karena hujan, bukan karena takut. Ternyata ketika para ulama ditanya untuk memudahkanmu, ternyata kejadian pada suatu saat bisa jadi kita terpaksa harus menjamak duhur dengan asar, bukan karena bepergian, bukan karena hujan deras, bukan karena perang. Itu kan ternyata bencana mungkin.
gitu kan? Betul. Halo? Iya, atau misalnya ngurusi apa gitu nanti Masya Allah waktunya lewat Sibuk iya, untuk ngurusi urusan sisa- yang baik. Iya, operasi sih jadi dokter. Masih harap operasi begitu adzan asar masuk di situ ya mati lah. Saya lagi operasi, Mbok. Ternyata dokter itu nggak ada yang bisa menebak operasinya berapa jam, belum Betul, tentu. betul. Perkiraan. Ternyata ada kasus bisa operasinya sih mulai jam 11 rampungnya jam 4. Masya Allah. Kan udah bisa masuk. Nggih, Sepakat nggih. masuk di situ. Ya pas ini cengep-cengep ya. Mati di sini loh. Jadi itu contoh-contoh loh ya, gitu. Jadi ini yang apa namanya harus kita pahami itu tabiatnya Ustaz. Jadi Baik, ada baik. tabiat. Begitu. Masya Allah. Jelas ya Pak Bu? Jelas tentang hakikat perbedaan yang tidak mungkin pernah bisa dihapus dan dipaksa untuk disamakan. Sepakat? Sepakat ya? Baik, kalau sudah begitu sepakat sampai hal ini, kita masuk sesi kedua ini. Masya Allah. Oh iya Tet, anu sing sasi tahun-tahun kok ya? Nanti. Oh nanti aja ya. Oh, nanti. Jadi Giliran. sing perlu duwe anu disiapkan dhisik. Oh Iya. betul. Oh iya, Kang Tarmin cerdas mengingatkan diriku jadi. Iya, harus tahu. Berarti. Ya. Harus hafal. Iya. Kita tanya jawab ya. Tak bisa takon kabeh subur bubar ke. Ora tahun ngesuk ya ana 2000 luwih 4000 Oh, amin, amin. Ya jadi amin engko nek takon kabeh bingung. Oh iya iya. Ustaznya ngakei. Ya, bagi para jamaah yang hendak bertanya, nanti silakan terkait dengan materi disiapkan. Yang paling pojok mau tanya jangan angkat tangan pojokan, agak maju sedikit. mawon. Ya, agak maju mendekati sumber suara. Nanti insya Allah ada panitia yang mengkondisikan. Panitia mohon dibantu agar nanti proses pelaksanaan tanya jawab itu berlangsungnya cepat, tidak menunggu lama. Begitu ya? Yes. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Lanjut. Terus. Lanjut. Terus. Lanjut. Baik, sekarang giliran Gus Ajir Ubaidillah. Kita minta pencerahannya. Setelah kita memahami tentang berbeda, okay, apakah selanjutnya wajib kita itu bersatu? Nah, wajib badan, wajib badan. Kita tunggu jawabannya oleh beliau Gus Ajir. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nahdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal Alamin. Para guru-guru kita, para kiai, para asatir dan ustazah wa akhus bidzikir, guru kita semua, panjenenganipun Al Ustadz Mindaraka Surya Eman LCMA, kita doakan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan panjang umur kepada beliau semua fi ta'atillah wa rasulih. Allahumma Amin. segenap aparatur pemerintahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik dari Kabupaten Purbalingga, kecamatan, Bapak dari kepolisian dan TNI, kita doakan bersama-sama moga-moga para pemimpin kita, para aparat kita dituntun oleh Allah menjadi aparat yang adil dan amanah. Allahumma Amin. Nah, tamu spesial kita malam hari ini Kang Tarmin dan Kang Samidi. Jonathan. Jonathan. Yang semoga insya Allah keberadaan beliau berdua menambah kita semangat yang awalnya ngantuk menjadi tidur. Melek kembali. Allahumma Amin. Ustadz Amir Abdillah
Masyaallah. Barakallahu fikum. Masyaallah. Bapak Ibu sekalian, yarhamuna wa yarhamukumullahu jami'an. Amin ya rabbal alamin. Tadi ibarat bumbu, ibarat ibu-ibu ndamel mendoan, itu semua komposisinya sudah dikasih oleh Ustadz Mintaraga. Masya Allah. Sudah ada tepungnya, sudah ada tempenya, sudah ada sudah ada sak tetek bengeen iki sampun jangkep. Maka saya ini sifatnya hanya sebagai garam. Ibu-ibu ngertos garam napa mboten? Wa ma adraka ma garam. Apa Kang Samidi? Kuala gudange. Gudang gudang garam gue. Loh, sponsor lah. Lah nuwun sewu. Maka di mana-mana kalau orang bikin mendoan, sing kathah niku glepunge napa uyahe? Gelepunge. Glepungnya sudah begitu mantap adonannya, maka garam ndak boleh banyak-banyak. Kenapa? Lek uyahe kakean rasane Asin. letek. Ya. Maka saya tidak akan menambahkan banyak-banyak. Tadi sudah sangat luar biasa. Sedikit menambahkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Masya Allah. Yang artinya Ada di bawah ini. Pinter kok kayak pinter. jadi ayat ini Masya Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalau tadi Ustadz Mintaraga mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah, memang kalau orang sekarang mengatakan hukum alam, maka Allah menyatakan walan tajida, kalian tidak akan menemukan li sunnatillah, untuk ketentuan Allah ini tabdila. Ini tidak mungkin bisa diotak-atik, tidak mungkin bisa dirubah. Kita memang tercipta harus Beda. Lalu terus piye supaya perbedaan ini manfaat? Maka saya hanya akan membawakan satu hadis, karena beliau sudah luar biasa alim alamah. Kalau guru ngaji kampung saja. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Nabi Muhammad mengatakan al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Yang artinya Di bawah ini. Sing kemenak banget loh. Oke, lah barang angel dari tayang apa ora? Berarti urusannya Udah masalah kemenak apa anu ora tayang. hadirin yang bisa menerjemahkan hadis ini saya kasih hadiah. Oke. Oh, Masya Sana Allah. masih ada enggak? Masih ada. Masih. Hadiahnya masih panitia? Nyong urun. Masih. Nyong urun anu pakai 1.000. Oi. Panitia masih ada hadiahnya enggak? Coba. Ampun Pak Polisi, ini Monggo silakan. Yang be- jaket kuning. bukan penyebaran uang palsu ya. Ini contoh sampel. Ini contoh sampel. Aslinya nanti ngambil sendiri di rumah-rumah sendiri. Bukan apa hayu juga. Mas. Lu ganteng temen nyong. Oke, Masya Allah. Nama siapa? Reza. Oh, Reza. Reza. Dari Tadi. Oh, dari keluarga baik-baik sih. Pertanyaannya Mas. Jadi ya silakan. Seorang mukmin yang satu dengan yang lain seperti satu bangunan. Masya Allah. Masya Allah. Yashuddu ba'duhum ba'du.
Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hadiahnya? Hadiahnya panitia. Tadi panitia masih ada? Panitia. Oh, lagi diambil. Oh, lagi diambil. Ya nanti ditandai ya. Apa, Ini yang anu, sini ada dulu. tali kuningnya. Enggak, sini dulu aja. Iya. Ustaz, nunggu sini dulu aja. Oh, siap, Sambil, siap. sambung. Mas Tunggul. Nah, Sementara hadiahnya mereka dulu. ya. Ini janjinya Mohon maaf, saya mulai pagi duduk terus jadi capek. Tak gandosan ngadek gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Ketika Nabi bersabda hadis ini, beliau sambil menyatukan kedua tangannya, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu sama lain. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kita, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Salafi dan macam-macamnya, itu seperti bangunan. Seperti apa? Bangunan. Pak Samidi. Ya, Orang kalau bangun itu bahannya satu atau macam-macam? macam-macam. Satu, Semen, dua, Selasa. Semen, pasir, bata. semen, pasir, Bata, bata, terus batu, kapur. udut. Masya Allah. Artinya apa? Bangunan pun akan berdiri kokoh kalau yang berbeda ini mau membaur dalam satu papan cor, dalam satu adukan. Ketika semua berkumpul disiram dengan air. Nah, apakah cukup disiram? Pak Tarmin. Boten. Habis itu Diaduk. aduh. harus mau membaur, harus mau kolaborasi, bekerja sama. maka perbedaan ini pasti akan ada ila yaumil qiyamah. Sampai kapanpun gak mungkin hilang ini perbedaan. Maka yang ada adalah ayo kita jadi bangunan. Masya Allah. Ada yang jadi kapur putih, Masya Allah. Ada yang jadi Hajar Aswad, Pak. Hajar Aswad dicium dapat pahala. Pak Tarmin Kira etok kan. tidak apa-apa. Sabar ya Kang Tarmin. Oh, dicium truk. Kakek pertama kita namanya Nabi Adam. Para ulama mengatakan summiya Adama. Nabi Adam ini dinamakan Adam, kata Al-Imam Ibnu Katsir, li'annahu khuliqa min adimil ard. Karena bahan dasarnya Nabi Adam itu permukaan tanah yang paling atas. Jenengan Bapak Ibu, tanah itu warnanya sama atau macam-macam? Macam-macam. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat. Sabar. Artinya apa? Itulah kita. Memang kita ini sifatnya kayak sifat Tanah. Maka nggak pantas kayak kita ini sombong. Lah wong Tanah. diinjek-injek. Kita kalau meludah kemana? Ke tanah. Ke atas sama ke bawah? Ke bawah. Nah, ke bawah kan? Ya. Panjenengan Bapak Ibu buang kotoran kemana? Ke bawah. Bawah. Semuanya kembali ke tanah. Maka kita ini dari tanah dan akan kembali ke Tanah. apa yang mau disombongkan? Betul. Maka ini semua, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang putih kemerah-merahan, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke tanah. Maka tanah itu ada zat besinya, ada zat kapurnya, ada proteinnya, ada airnya. Maka di dalam diri manusia ada zat kapurnya, ada zat besinya, ada proteinnya. Kenapa? Memang diciptakan dari Tanah. Inilah subhanallah, informasi Al-Quran surat Ghafir 67, Allah sudah menginformasikan kita ini semua tercipta dari Tanah. Ana sing tanah abang. Ya. Kowe tanah teh mabune tok mambu tanah kowe. ini tanah sengketa ini.
Makanya jadi masalah terus. Sesama Nah, tanah nah. kuburan dan tanah sengketa dilarang saling mendahului. Oke. Kembali ke bangunan, kembali ke Bangunan. maka orang ini kalau mau kuat harus siap berbeda. Semahal apapun semen, kalau dia kesiram air, jadi apa? Blegedrek. Blegedrek, nggak jadi apa-apa. What is the meaning of blegedrek, mean? Sekuat apapun batu, kalau dia hanya ditumpuk-tumpuk, nggak mau bersatu dengan semen, mau reket nggak dia? Tidak. Maka teman-teman sekalian, percayalah, kalau kita kepengen kuat, kita harus yashuddu ba'duhum ba'dha. Kita harus saling menguatkan satu sama lain. Masya Allah. Saling mengisi, Iya. kolaborasi. Masya Allah. Maka bangunan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pirsa bangunan zaman dulu itu kan belum ada adukan, belum ada cor-coran, pakainya apa? Kayu. Kayu. Dan kenapa kayu ini bisa terangkai dan kuat? Karena mereka saling mengikat satu sama lain. Maka bangunan, mohon maaf, ada yang di atas, ada yang Di bawah. ada yang jadi genteng. Fungsinya apa? Dia memang tampil di atas. Maka kita lihat, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah mereka bisa berdiri kalau tidak ada pondasi? Tidak. Apakah mereka bisa ada di atas kalau nggak ada tiang yang menyangga? Betul. Boten saged. Maka apa? Kita semua ini adalah bangunan. Gimana? Yang di bawah tidak boleh iri kepada yang di atas. Nak yo nang dhuwur, tidak bisa. Sabar nggih sing teng andar nggih. Maksudnya kayak filosof plak. Oh, Pikirannya kemana-mana ini. Filosof plaknya begitu. Yang di bawah itu jangan iri dengan yang di atas. iya. Aduh. Ini maksudnya jamaah itu loh. Kalau jamaahnya pada naik ke atas ini panggung ambruk. Ini pikirannya kemana-mana. Maka teman-teman sekalian, kalau kita kepengen kuat sebagai bangsa, kita kepengen kuat sebagai masyarakat, memang sudah mestinya kita harus berbagi peran. Masya Allah. Pondasi tidak boleh iri kepada atap. Kenapa? Kalau ada sinar matahari panas, nek coro bosok Purbalinggane panas gemplang. Yang kepanasan siapa? Ya, Gendeng. gawat genting. Ada hujan terus, yang kehujanan siapa? Genting. Penting. Pondasi kehujanan enggak? Badan. Kagak. Maka artinya apa? Kita nggak perlu iri dengan yang di atas. Kenapa? Mereka yang harus memikirkan program, harus memikirkan anggaran dan sebagainya. Dan yang paling berat, mereka yang akan langsung dihisab oleh Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian, kata Nabi, adalah ra'in, adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta atas apa yang telah dia pimpin. Maka atap harus memang di atas, tapi ketika hujan turun dia yang harus memprotek. Ketika ada panas, memastikan jangan sampai panasnya masuk ke dalam. Pondasi nggak apa-apa di bawah, tetapi dia nggak perlu takut kehujanan, nggak perlu takut kepanasan. Kenapa? Selama masih ada atap di atasku, tenang, saya akan damai. Ketika mereka bersatu, jadilah bangunan yang kuat. Ada hujan, ada angin, ada badai, bahkan ada gempa. Ketika bangunan ini kuat, insya Allah bangunannya akan baik-baik Saja. Tetapi ketika sudah keropos, pondasi sudah iri kepada Gawat. Genting. atap sudah ndak, aduh panas, aduh atis, dia nggak sabar. Ketika masing-masing tidak menyadari perannya, inilah awal dari kehancuran. Masya Allah. Maka yang ingin saya konklusikan pada malam hari ini, kita memang berbeda. Itu sudah sunatullah, dan mari perbedaan ini
kita jadikan ruang untuk saling mengisi, untuk saling silaturahmi, saling memahami, dan endingnya insya Allah kita semua bisa berkolaborasi. Allahumma Amin. amin ya rabbal Alamin. insya Allah majelis syukuran ngaji ini Ustaz, Masya Allah. menjadi simbol. Masya Allah, ada yang sepuh tadi, ada saya mengikuti tadi, saya di perjalanan meskipun telat saya on dari awal. Ada yang 83 tahun, ada yang 7. Saya ngikuti tadi. Nggih. Bukan saya sakti, bukan. Bukan saya sakti, bukan. Saya mengikuti di YouTube. Ada yang sepuh, ada yang muda, Masya Allah. Padahal sudah siap-siap bawa gula dan teh, Mas. Masya Allah, yang sepuh-sepuh insya Allah panjang umur, sehat Amin. walafiat. Yang muda-muda insya Allah menjadi pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi bersabda dalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yu'jibu rabbaka. Allah itu takjub, Allah itu heran, min syabin la sabwadalah, terhadap anak-anak muda, terhadap generasi-generasi belia yang masa mudanya dihabiskan dalam kebaikan. Moga-moga pemuda Desa Gembong termasuk dalam hadis ini. Allahumma Amin. bagaimana tua dan muda berkumpul, laki-laki dan perempuan ada di sini, ustadz, kemudian pejabat, kemudian teman-teman dari Ansor, kemudian teman-teman dari Kokam, semuanya berkolaborasi. Insya Allah malam hari ini Syukuran Ngaji meyakinkan saya bahwa kolaborasi di Indonesia akan selalu ada. Masya Allah. Allahumma Amin. amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Masya Allah ada ustadz yang soleh, Masya Allah alim, dan juga ada Ustadz yang soleh juga. Aja beda-beda. Request. intinya tanpa persatuan, kalau kita tidak mau bersatu, kita bukanlah siapa-siapa. Betul. Insya Allah betul. kita berdoa kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita kumpul di lapangan ini hahaha bersama. Insya Allah kelak akan kita reunikan di surga bersama. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Tarmin, Pak Samidi kelihatannya aja gaya guyu. Iya. Kenapa? Beliau mengamalkan satu hadis dalam kitab Kita Bapak, ayo. Hilyatul Auliya. Ada satu riwayat mengatakan inna min khiyari qaumi qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Masya Allah. Yang artinya Cakep. sesungguhnya sebaik-baiknya umatku ada sekelompok dari umatku ketika tampil di halayak dia selalu hahaha ketawa ketiwi. Kenapa? Mereka yakin rahmat Allah sangatlah luas. Masya Allah. Ini hadis Kang Tarmin dan Mas Samidi. Tetapi Jatuh tempong ya. tetapi ketika sendiri wayabkuna sirran, ketika mereka diam, mereka jam 2 malam gelar sajadah, mereka nangis di hadapan Allah. Kenapa? Khaufan min azabillah, takut kepada azabnya Allah. Insya Allah saya husnuzan Kang Samidi. Orang sang anak-anak nanyong kayak gue lah. Buka kartu. Sabar. Artinya apa? Insya Allah ketawanya kita malam hari ini, nanti malam kita bayar dengan tahajud dan menangis di hadapan Allah. Insya Sehingga Allah. apa? Sepakat ya Bapak Ibu ya? Allahumma Sepakat. insya Allah kita masuk dalam golongan hadis ini. Amin Amin, ya Rabbal. Allahumma. Sesuai Amin. janji saya, uyah boten pareng katan. Iya. Kok ketek. Semoga sedikit dari uyah ini menambah sedap, dari tepung, dari tempe, dari semua yang diracik oleh Ustadz Amir dan Ustadz Mintaraga dari awal. Saya hanya micin, saya hanya uyah yang tidak boleh terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ako kemudian. Tambah semending ini gue cara bahasa Purbalingga nih. Iya. Berarti Ustaz Gus, hukum bersatu itu
kita teguh. Wajib. Nah, ini simpulan yang harus digaris bawahi ya. Bersatu itu hukumnya wajib, kudu, harus. Sing ora gelem bersatu karena perkara wajib, jika ditinggalkan maka orangnya akan mendapatkan dosa. Jelas? Jelas. Paham? Paham. Masya Allah. Ya, tiba saatnya Kita buka sesi tanya Jawab. Kalian Silakan. bertanya, beliau menjawab. Maju Mas. satu. Maju aja sini nggak apa-apa. Maju. Maju mana? Ya maju mari ngarep lah. Ini. Sudah soal. Ayo, Ya, Mas. masih ada door prize. Masih ada door prize. 3 penanya. Kita satu dulu, Bos. Satu dulu. Monggo. Sarungan, kujulukan, apa? Kuplukaan. Sebutkan nama. Jenis Ya, kelamin. nama, asal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Musal Fatah, asal dari Desa Gembong, desa sendiri. Nggih. Ustadz, mohon izin untuk bertanya. Tadi sudah dijelaskan begitu jelas, insya Allah kepada yang mengaji, bahwasanya perbedaan itu menjadi fitrah. Perbedaan itu menjadi sangat indah jika kita bisa memahami maknanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya meyakinkan orang agar kita paham betul bahwasanya perbedaan itu indah. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya meyakinkan seorang yang taklid atau fanatik terhadap sesuatu bahwasanya perbedaan itu jauh lebih indah. Dengan cara mungkin tanpa menggurui dan tanpa menyakiti, menyinggung perasaan. Baik, itu mungkin pertanyaan dari saya, mohon pencerahannya. Jazakumullah. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Mungkin kalau tema ini lebih ke Ustadz Mintaraga ya, Ustadz ya? Oh gitu. Iya, secara beliau Ustadz Mintaraga lebih sepuh memang. Meyakinkan perbedaan itu adalah indah bagi orang-orang yang belum yakin. Kon mangan kaji juguran. Mas siapa namanya? Mas Fatah. Mas Fatah, Masya Allah. Ada satu makalah bahwasanya al-insan abdul ihsan. Manusia itu budak dari kebaikan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, tidak ada cara yang lebih ampuh untuk menaklukkan orang. Tidak ada cara yang lebih manjur untuk memahamkan orang, untuk menundukkan orang. Bapak-bapak ingin menundukkan hatinya ibu-ibu, mas-mas ingin melamar seorang gadis, maka rumusnya adalah al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Kalau dia pengen tunduk, pengen mendengarkan apa yang kita omongkan, kita harus berinvestasi untuk berbuat baik kepadanya. Berarti maka dulu caranya adalah pendekatan yang baik. Caranya adalah pahami, ini orang senengnya apa ya? Ini orang hobinya apa ya? Mas siapa namanya? Fatah. Mas Fatah. Mas Fatah ketemu orang di sini pada seneng sepak bola ya. Ada orang yang seneng Real Madrid, ada orang yang seneng Real Madrid. Mas Fatah senengnya Barcelona. Kemudian di depan orang yang seneng Real Madrid ini, Mas Fatah ngalem Barcelona, ngelek-elek Real Madrid. Kira-kira reaksi dari lawan bicaranya gimana? Bete. Pasti akan tidak senang. Maka apa? Yang paling penting sebelum kita ngomong, kita harus tahu yang kita ajak ngomong ini siapa. Kalimun nas biqadri uqulihim. Kita harus tahu kadarnya. Oh, ini anak kecil, anak TK. Ya kita harus turun kelas. Bagaimana hukumnya? Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Maka kita harus turun. Tapi kalau anaknya udah anak SD, dengan bahasa gaya anak SD, dengan anak kuliah harus
elegan, harus ilmiah. Maka meyakinkan orang agar supaya tahu indahnya perbedaan, pahami dulu ini orang logikanya sampai mana. Masya Allah. Ini orang senengnya apa, latar belakangnya apa. Setelah kita tahu, pastikan tadi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita tampilkan di hadapan mereka membuat dia senang, insya Allah tinggal nunggu waktunya dia akan takluk pada kita. Masya Allah. Mungkin sedikit dari saya. Jamik, mani, jelas dan gamblang. Ya, terima kasih Mas. Mau Kang Tarmin mau Mas kan? Spesial. Ini buat Mas Tugel, Ya. lalu Mas Fatah. Ya, Mas Tugel. Salaman. Nah, Salaman. Siap. Difoto dulu, difoto. aja dipoto kalau cantik. Kita mau tonyong baju kucing gak usah mau jasi tampil. Ya, siap. Makasih. Makasih, Mas Terima Fatah. kasih. Masya Allah, barakallahu Berkah. fiikum. Next. Baik, satu penanya. Silakan Maju. Mas. Maju. Masya Allah. Yuk, Silakan. silakan para pejuang door prize. Jangan begitu. Para pejuang door Penuntut prize yang ilmu. soleh. Ya. Namanya siapa, alamatnya dari mana, dan saya bakal sampaikan pertanyaannya. Bismillah, langsung aja. Nama Abdullah Yusuf Umar. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan sudah dikasih kesempatan untuk bertanya Ustaz. Asal. Kalau asal Kebumen, domisili Solo. Masya Allah. Kesini kurang lebih 250 kilo tadi. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan. Ya, Ini pertanyaan mungkin lebih ke Ustadz Mintaragan sih. siap. Tadi kami pahami bahwa perbedaan itu tabiatnya yang pertama alam semesta, kemudian manusia, bahasa, agama, dan yang terakhir tadi ada hadis dari Jarsum bin Nasir. Yang kami ingin tanyakan adalah perbedaan ini karena sebanyak tadi contohnya masing-masing adalah fikih. Maka perbedaan ini sesungguhnya pada bab fikih saja atau akidah, karena yang kita pahami semua bahwa akidah itu tauqifi. Kemudian kalau memang ada pada bab akidah, mungkin Ustadz bisa memberikan contoh konkretnya atau contoh realnya, karena sampai saat ini kan kita melihat realitanya. Jadi nggak sekedar orang yang gursing pokok eta gitu. Betul. Banyak yang kita katakan para ulama kemudian menyalahkan yang lain, bahkan berbeda apa sedikit saja kemudian akun YouTube begitu. Bahwa perang YouTube dan lain-lain. Iya, saling menyalahkan. Kami minta penjelasannya, ini adalah bab fikih atau bab akidah. Adapun bila memang itu bab akidah, mohon contoh konkretnya atau contoh realnya yang kita lihat di masyarakat. Baik, Masya Allah. Ya, dikasih aja langsung aja. Umar, John Boniwer. Ya. Silakan, kita kasih dua. Di foto, ya kamera siap. Ya, terima kasih. Sudah dapat kaos? Sudah. Ya Pak, dapat dua. Perlu dijawab gak ini? Baik, bismillah. Jadi ya perbedaan itu tadi saya memang karena membahasnya sisi keniscayaannya ya. Betul. Perbedaan itu ada dua, ada ikhtilaf tanawwu', ada ikhtilaf tadad atau ta'arud. Perbedaan yang bersifat variatif. Ada yang perbedaan bersifat bertentangan. Yang ta'arud ini pun ada yang sa'ir. Ya, jadi ada yang sesuai dengan Quran, hadis, hanya perbedaan dalam memahami, ada yang memang bertentangan. Apakah hanya dalam masalah fikih? Tidak. Khilafiyah itu ada dalam masalah pemikiran, ilmiah maksudnya. Duduk aja, nggak apa-apa. Ada dalam masalah pemikiran. Ya, jadi kalau misalkan masalah ilmiah, itu ya bisa sesuai dengan kerangka dasar Islam. Ada akidah, ya ada ibadah, ada muamalah, ada masalah akhlak, juga ada khilafiyah. Contoh dalam masalah akidah, ini yang sering terjadi. Satu, memahami, ya tadi sebenarnya karena tabiat bahasa, awalnya dari tabiat bahasa. Jadi sebagian kelompok memahami dalam Al-Quran tidak ada kiasan, semua kata-katanya hakiki misalkan.
Maka ketika memahami Allah tertawa, gitu ya, Allah itu yadullah, tangan Allah, maka dipahami apa adanya. Ya, tapi kata mereka berpegang pada ucapannya Imam Malik bahwa contoh al-istiwa maklum, istiwa itu diketahui, orang bersemayam itu kan diketahui. Kayak apa sih bersemayam gitu. Tapi wal kaif majhul, tapi bagaimana caranya Allah bersemayam adalah majhul, tidak diketahui. Wasu'al anhu, bertanya tentang caranya bersemayam Allah itu bid'ah gitu. Kenapa bid'ah? Karena otak kita ini, pikiran kita hanya mampu menangkap apa yang pernah didapatkan oleh indera. Kalau belum pernah, ya mesti ngarang. Dan jadinya takhoyul, gitu loh. Jadi yang pendapat ini berhenti di situ. Sudah. Pendapat yang lain berpendapat kalau itu dimaknakan hakiki, berarti tajassum. Menganggap Allah seperti punya fisik, punya bentuk, dan itu bertentangan gitu. Jadi ini sudut pandang bahasa saja. Ya, tapi semuanya sepakat wujudullah, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya sudah, berhenti. Jadi itu memang khilafiyah tingkatan-tingkatan sudah memang ya para ulama itu. Makanya kalau kayak kita, menurut saya sudah berhenti, nggak usah memperdebatkan lagi. Ya, maka kayak kita ini cukup, yang jadi masalah di umat itu bukan orang itu memahami ini bersemayam seperti apa, tertawa seperti apa. Yang jadi masalah orang-orang yang tidak percaya Allah itu. Atau orang yang percaya Allah tapi banyak dosa gitu, sehingga meniadakan, seolah-olah seperti meniadakan kemahakuasaan Allah. Itu masalah. Ya, ada juga dalam masalah akhlak, misalkan menutup aurat. Kenapa kita lebih ribut masalah orang yang cadaran, delang sing pupune keton meneng bae. Mendelik masa. Halo? Kalau itu harap, Pak. Wah. Kadang-kadang yang harap dulu dah. Itu kan contoh. Kenapa kan bahas cadar kok rame gitu, bahas pupu melekeh ora? Pupu melekeh itu maksudnya apanya? Populer. Diler. Pada menang. Iya kan? Halo? Kenapa harus begitu gitu loh? Padahal persoalan besar kita itu di situ. Ya, kenapa orang sibuk bahas masalah yang seperti itu ya? Ada juga dalam masalah yang pemikiran itu, ada yang juga ke politik, Mas. Tapi bukan politik praktis. Politik itu bicara polisi kan? Polisi itu bagaimana aman. Betul. Jangan dianggap politik itu mesti partai, mesti ke negara. Enggak, saya berkeluarga juga sedang berpolitik. Betul. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu ayat politik. Menjaga diri dan keluarga itu polisi. Makanya asuransi itu apa? Polis kan? Iya. Halo? Ya. Iya, cuma politik kok jadi sempit banget, jadi politik hanya pilihan dan sebagainya. Bukan, luas. Contoh, ini ada Forkompinjam ya, ada kepala desa. Beda pemikiran, contoh begini, ada orang yang maunya bras, tapi niatnya apik. Cuma memang maunya bras, tapi dipikir-pikir ya kudu ana wong sing kaya kowe sih. Iya, betul. Ana wong sing kalem, dong ngatroknya anak. Ya, jadi contoh, misalkan masalah penyakit masyarakat ada lokalisasi. Mesti apal, Mbok? Iya. Nang Cilacap apa bae lokalisasinya siji? Larang. Nang Purwokerto apa? Becet. Nang Gombong apa? Lah Gombong udah bayar takon. Nang Semarang apa? SK. Wah, Jogja apa? Sarkem. Masya Allah. Kan maca. Gombong gue biyen ngono kriyo. Siki. Wis mau pasar. Oh iya, Bis. Nah, ya. ketika menghadapi begitu, orang beda, Mas. Jenengan rapat dengan pemuda ada beda. Satu yang jiwanya ini bubarkan, hancurkan gitu. Itu namanya overestimate. Gitu ya. Ya pada kondisi tertentu perlu orang yang begitu. Tapi ada yang underestimate, isturna bae, warga negara melarat orang bakal langganan orang. Halo? Orang bakal langganan, anteng baik gitu. Kayak saya percaya ini di sini nggak akan ada yang terkena narkoba, saya percaya. Betul. Masih ini nggak ada. Ini Kang Tarmin kalau orang bakal kena narkoba, bukan karena mereka beriman, orang di duit. Mungkin bayar BC ikhlas ya. Orang bisa tunggu narkoba. Jadi kan
kejahatan dosa itu bukan hanya sekedar ada niat pelakunya, tapi karena ada duit. Kesempatan. Orang anak kesempatan anak duitnya bekelakon, contoh begitu. Tapi ada yang estimate, yang moderat. Ya jangan langsung digerebek, dihancurkan. Kalau digerebek, dihancurkan, itu pekerja-pekerja seksnya itu urung sadar. Loh malah konek ora dilokalisasi malah door to door. Ngecer malah berat nih. Ujuk dok urun nih kan. Ya, pinten. Bahaya. Kayak bakul cenil kayak gue. Ya kan? Justru dengan dilokalisasi itu berarti dia bisa terpantau. Berarti yang moderat tuh yang nggak langsung dihancurkan, kepriwe? Ya pelan-pelan bekerja sama dengan Forkompinjam. Ya berarti perlu ada edukasi dulu. Ustadz Gus Ajir datang ke situ yang imannya kuat sih. Ya, betul. Loh kayak Tarmin kalau meeting malah bukan tersadarkan malah. Iya, tersandera. Suara tadi ngomongin batu lentong ya. Bikin member Pak. Astagfirullah, bikin member malah. Kan gitu ya. Terus dinas kesehatan juga rutin melakukan penyuluhan, suntik kesehatan. Terus dinas tenaga kerja masih ada ya? Dinas tenaga kerja juga memberikan pelatihan. Bagaimana caranya jahit ya karena mereka itu butuh duit, nggak punya keahlian. Keahliannya goyang domretok loh, itu orang modal. Dan kita juga salah, mereka sudah sadar, sudah punya keahlian, sudah dimodali negara, buka jahitan. Kita yang salah, aja jahit nang kono, bekasnya lontek. Oh kelaminan tulisannya alumni lontek yang itu kita salah. Ya, akhirnya mereka bangkrut. Akhirnya mereka bangkrut, terus enggak modal habis, ya akhirnya balik maning. Dan salah siapa? Ya lontong sate lontek gue mikir. Itu loh. Jadi kita juga sebenarnya salah semua. Jadi yang namanya moderat tuh tadi kolaborasi, Forkompinjam juga jalan, pemerintah jalan, Ustadz jalan, warga gue juga jalan, sing pelanggan juga tobat lah nyong gue. Sing mau ulang sepisan ya siki orang tahu. Gue bisa jawab rongkulan pisang. Ora mandek. Rapelan Pak. Ya. Sing mau pelanggan kayak gue siki nyong langganan tapi jahitane gitu kan? Betul loh itu. Kali saya dapat laporan juga. Gimana kalau ada orang sudah tobat buka malah nggak berhasil, masyarakat masih menjauhi. Gitu loh ya. Setelan mendoan, gue gorengannya lontek, waduh. Naudzubillah, betul loh. Kadang-kadang kan stigma dari masyarakat itu susah hilangnya. Betul. Akhirnya dia balik maning. Jadi itu contoh mas. Contoh jadi minuman keras juga begitu. Polisi gerebek kan gitu. Ustadz menyadarkan masyarakat bahwa minuman tuh nggak baik, dosa sebagainya kan gitu. Terus mereka biasanya orang minum itu kan karena mungkin dia ada masalah, ada apa gitu, atau memang dia nggak punya kegiatan, maka gimana ikut juguran ngaji kan orang mungkin minum kayak gini. Mangan anggurnya yang ngurusin kayak gini. Halo, minum birnya bir brand. Tapi kadang-kadang serba salah kan. Kenapa gue? Misalnya kayak nyongge, bekas lontek. Betul mendoan, mungkin anak-anak betul mendoan. Fasis temen golek ngomong. Maksudnya kalau bakul lontong sate Pak Ustadz. Kadang-kadang kalau misalnya nyong tuku mendoan ke, bojone, bos lontek ya, mungkin balik maning. Yangil juga tet. Ini makanya itu kan berarti kita bersama ya. Jadi nggak bisa satu sisi tok gitu. Jadi semuanya harus berkolaborasi. Jadi kadang-kadang kan masyarakat kepriwe pemerintah gue. Kayak kepriwe Ustadz, ya kowe bareng kepriwe. Ayo bareng-bareng. Kadang-kadang bojone sing kayak gua kok. Oh iya. Ya nggak bojone kowe dong arep bae. Anggal diatur ya golet maning. Enggak maksudnya golet bakul mendoan liyane. Bok tadi cemburu sih. Apa yang ngene warung mendoan ketok. Halo? Iya. Nek lomba boleh nggak Us? Kadang-kadang bohong kepada suami atau istri untuk kebaikan boleh.
Betul. Jane tuku nang kono, ngomongin nang di nang kana ora apa-apa. Apa ya? Iya sing penting gawe seneng. Iya, Tapi iya. aja lebih kang kowe. Iya. Wong aku boleh tuku karo lutik-lutik. Halo. Halo. Iya nyong jane kan ngomong tergantung siapa lawannya lah. Iya. Ngomong karo Gus Sajur ora mungkin. Ngomong karo wong kaya kiye lah ya. Kan dukung Pak Sejeki. Ya gitu lah Mas ya. Jadi itu contoh masalah pemikir banyak lah kalau kita bahas banyak sekali masalah-masalah kita gitu. Ya jadi tadi yang saya contohkan kan yang paling banyak tadi masalah fikih ya. Yang ke masalah ibadah juga sama. Kita ribut bahkan kadang menjadi stigma. Kok doa iftitahnya apa? Kabiro NU gue. Kok apa? Alumma bait Muhammadiyah. Kok apa? Langsung Al-Fatihah. Ya ora apa-apa kan itu sunnah itu. Padahal doa iftitah itu banyak, lebih dari 11. Cuma apalnya dewek wetok tergantung musola dan masjid terdekat masa kecil. Betul. Jadi yang musola ini Muhammadiyah ya ajarannya Alumma bait. Nek NU ya kabiro. Jadi dengan nang Mekah. Ini subhanakallah bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jatuka wa la ilaha ghairuka. Itu riwayat Umar sih dengan beda ukur ngombok. Ya. Kok doa iftitah juga. Halo? Iya. Nah iya. Kenapa jadi stigma begitu? Iya. Itulah ya. Jadi ini yang Masya ya Allah. karena sebenarnya kalau kita pengen iya memang yang kurang ngaji janin dine. Kok nggak kurang ngaji ya kayak gue. Jadi kurang aja. Iya, kurang ngaji. Jadi kan jadi pikirannya sempit seolah-olah dia merasa paling benar, sombong dan sebagainya tadi. Baik. Kayak kira gitu Ustaz. Gitu ya Mas. Gimana Mas Umar? Siap. Sekarang pertanyaan dari bintang tamu spesial. Lho ora takon-takon niat ngaji ora sih pada? Yo takon-takon. Iya, jajal. Kang Tarmin. Mau bertanya apa? Monggo. Kayak gue mewakili para pemuda. Ngetes jan Gembong. Diwakili kayak juga teratur. Ngetes janjane sing domongnya paham apa ora? Takonane ora nyambung ora paham. Orang nyambung awas loh. Iya, jajal. Kayak gue mewakili para pemuda kayak. Iya. Ya bukan sing takon pada rikuh kayak Iya. spesial takon mering Ustaz Mindaraga. Kayak gue meko. Kie. Ustaz loh. Gus loh. Kamu Gus. Kita apakah seorang yang bertatoan ya bertato sholat apa kira-kira tampak terus Siji disi. jadi ya sih Iya, siji disi. pokoknya rampung-rampung ya Iya. karena cokolan sing arep sholat tatoan derek ala ya cokolan sing aru-aru loh sholat kayak mending sah aja gue dong Iya. jadi apakah masih diterima oleh Allah terus yang siji Ya siji terus. Wis. Wes. Ya. Ya. Baik. Yaitu memahami Islam, Allah itu kan rahmah. Bahkan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sayangku itu melebihi marahku. Dewek karo beda karo dewek, nek dewek kuwi kan marahnya dewek lebih sayangnya. Bukine sing jerene maune dong pacaran sayang-sayang, begitu bojo kari bencine tok. Kan anak. Ya, ini mereka kayak tertuduh gitu. Biasa boy sih apa? Ya. Maka perintahnya kan jelas. Itu kan sudah apal lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini apa? Wong-wong sing iman masuklah ke dalam Islam secara kafah. Beliau mengatakan maksudnya adalah ayyakhudu bijami oral Islam masyara'i. Betul-betul mengambil semua dimensi ajaran Islam, semua syariatnya. Dan diakhiri dengan kalimat mastata'u min dalik. Nah itu kadang diterjemahkan hanya semampunya, bukan itu, tapi semaksimal mungkin. Ya artinya kalau orang sudah tobat walaupun bertato ya semaksimal mungkin dia usahakan. Ya namanya menghapus tato kan butuh biaya. Maning sing nganggo laser larang. Tapi Kang Tarmin wis akeh loh kelompok-kelompok pemuda yang mengadakan
Hapus tato gratis. Hapus tato gratis. Insya Allah nanti Juguran Ngaji juga akan mengadakan. Nah itu. Jadi teman-teman ini yang masih ada tatonya nanti bisa menghubungi Juguran Ngaji. Siap. Gitu ya. Teman-teman di Purwokerto juga sering mengadakan. Siap. Kokam Purwokerto juga pernah mengadakan hapus tato. Oke, Masya Allah. Masjid Agung di Purwokerto juga mengadakan pernah pengajian terus ada hapus tato. Cuma kadang kan pada malu kalau harus datang ke masjid ya. Ya sebenarnya kalau memang begitu nanti bisa kontak person nanti sehingga ya namanya orang bertobat kan kadang isin lah. Sehingga orang tuh isin kan sami ditok. Ya karo dong orang sami ditok. Kang Samiti. Ya Rika. Gue kan nama kiai ya. Nama beken. Ya nama aslinya sama? Ya Samiti. Gue John Kerry. Kerry nengdi gitu. Jadi begitu. Ya jadi memang harus ada usaha karena itu proses gitu kan. Maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani di luar kemampuannya. Tetap sholat Kang Darmi. Ya, jadi kalau masih ada tatonya sudah sholat saja. Bertahap Bismillah, Allah Maha tahu kok. Gitu kan? Ya bertahap seperti itu. Bertahap. Ya, jadi enggak tiba udah disah lah itu. Itu juga salah kita. Kadang-kadang suka menuduh orang padahal dewekannya bimbu. Ya kan? Allah kan melihat hatinya. Allah la yanduru ila suwarikum wa ila zamikum. Allah enggak sekedar melihat bentuk rupamu. Bentuk rupamu bersih orang tatone, tapi orang tahu sholat ya priwe gitu loh. Tapi bentuk rupamu mungkin akeh tatone karena ada proses untuk menghilangkannya. Tapi benar-benar tobat ibadah ya sudah. Tato sih sebenarnya dosa pribadi ya. Orang yang sudah membunuh orang sampai 99 orang itu kan sudah dosa sosial. Itu saja diampuni Allah. Padahal hurung sholat hurung apa? Nembe berjalan disuruh berjalan menuju tempat yang dia bisa bertobat. Itu contohnya begitu. Siap. Jadi Nun sewu ya saya kenapa jawabnya agak panjang begini supaya ya lebih jelas. Gamblang. Mantap. Iya, semakin mantap. Jadi itu yang harus kita pahami bersama lah bahwa Allah itu sayang sama kita semuanya. Ya, jadi jangan kemudian kita berkecil hati, wah nyok dosanya akeh. Enggak, bismillah. Itu kalau kita betul-betul taubat nasuha, insya Allah dihapus dosa dan kesalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ternyata waktunya sudah larut ya. Sudah jam 11 lebih 16 Ustaz. Ini kalau kita teruskan juga pembahasannya akan saking panjang, tapi insya Allah kita sudah banyak mendapatkan ribuan dan bahkan kalau mau digali jutaan hikmah dari apa yang sudah kita bahas dan yang sudah disampaikan oleh para asatid, para guru kita semuanya. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran-pelajaran itu dan esok bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu kita tutup kesempatan kajian kita di kesempatan malam hari ini, Juguran Ngaji 16. Setelah ini nanti ada sesi foto bagi para pemuda, panitia dan teman-teman yang ingin bergabung berfoto bersama, silahkan. Tetapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu menutup sesi kajian kita Juguran Ngaji yang ke-16 yang sangat luar biasa ini, terselenggara dengan Forum Pemuda Gembong dan Juguran Ngaji. Kita semuanya sepakat era hari ini adalah era kolaborasi, maka ayo junjung tinggi persatuan, mari bersama-sama melakukan perbaikan, mari bersama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus istiqomah menggalakkan dan menebarkan manfaat. Setuju? Baik. Untuk sesi doa kita serahkan kepada Gus Ajir karena yang sudah menyampaikan banyak tadi, dan ini hukuman ya Ustaz ya? Aduh. Oh bukan. Masya Allah. Bukan, tapi spesial. Masya Allah. Sebetulnya beliau lebih sepuh, amalnya lebih banyak. Indah ya kalau orang berilmu itu ya, orang kayak sing malah ya
Kesempatan terakhir kita berikan kepada Gus Ajir untuk menutup doa, untuk menutup kesempatan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersatu di dunia dan insya Allah berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tafadhol Gus untuk dipimpin. Teman-teman sekalian, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan memohon kepada Allah, mengangkat tangan kita, menundukkan pandangan kita, menghadirkan hati kita, sehingga insya Allah doa-doa yang kita panjatkan semuanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan mari sebelum kita berdoa, kita tata hati kita, sebab innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa seseorang yang hatinya masih lalai, hatinya mambrah-mambrah kemana-mana. Maka mari sejenak kita angkat tangan kita, kita tundukkan pandangan kita, sampaikan hajat-hajat kita, hajat dunyawiyah ataupun ukhrawiyah. Insya Allah hajat dunyawiyah semua dimudahkan oleh Allah, hajat ukhrawiyah insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا عظيم السلطان يا دائم الفضل اللهم يا عظيم السلطان اللهم يا عظيم السلطان اللهم يا عظيم السلطان اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وشهادة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته ويوم القيامة وقربته والصراط وزلته اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين اللهم ارزقنا جوار نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.